Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, khususnya mengenai big week untuk di minggu ini ya. Minggu yang besar, kita akan bahas mengenai skenario market crypto maupun Bitcoin. Kira-kira pergerakannya bagaimana di video ini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka videonya, update-nya, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe juga. Kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kita coba lihat untuk market crypto, tapi mungkin teman-teman lihat ada sesuatu yang berbeda juga ya dari video biasanya. Memang saat ini saya lagi traveling juga, teman-teman, lagi di Singapura untuk token 2049 ya. Ini adalah the largest crypto event juga yang akan banyak industry leaders di sini, tokoh-tokoh terkenal ya, seperti co-foundernya Solana, si Anatoly, lalu ada Binance CEO Richard Teng, dan ada Balaji, ada Arthur Hayes juga. Jadi banyak sekali, ada sekitar 20.000 attendees, dan memang hype-nya udah mulai kelihatan nih ya, tersebar luas di seluruh Singapura sebenarnya gitu ya. Nanti semoga kalau ada alpha, nanti saya akan coba share juga, khususnya di community sebenarnya ya. Itu akan menjadi channel yang pertama akan saya update. Jadi jangan lupa untuk join kalau teman-teman mau nggak miss update-nya. Dan ya, kita langsung masuk aja ke dalam videonya dulu, di mana saat ini market relatif sideways, tapi tadi pagi sempat koreksi sekitar 58.600, Bitcoin turun sekitar 2,2%, dan ini memang udah sempat saya bahas juga di community, adanya buying pressure sedikit melemah secara short term ya. Tapi akan ada yang menarik nih teman-teman, nanti kita stay tune di video ini ya. Dalam 24 jam terakhir, beberapa altcoin mulai mengalami kenaikan, tapi cuma benar-benar beberapa. Theta, Tron, sama FTM, Phantom. Dan Phantom ini udah mulai kembali lagi ada hype-nya ya, karena yang saya sudah sempat mention di mungkin video ini ya, for crypto to watch. Ini waktu ini belum ada yang bahas Phantom ya. Tapi di sini udah hot nih. Jadi kalau teman-teman lihat dalam 7 hari aja udah naik 16% ya. Ini udah cukup outperforming the market gitu, di saat market yang lainnya lebih ke arah sideways. Altcoin lain relatif ya ada koreksi lah gitu ya. Secara fear and greed kita masih di area fear, jadi memang masih cukup stagnan, sideways, dan sentimen masih cukup rendah juga gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam beberapa update. Mungkin ini update yang sedikit unexpected, itu adalah Donald Trump ya. Donald Trump itu ditembak lagi, gunshot, tapi ini bukan dia terkena tembakan ya, cuma gunshot, ada bunyi gunshot fired at Donald Trump Golf Club, dimana dia lagi golfing, tapi safe ya, katanya sih safe. Tapi kalau seperti ini sebenarnya cukup gawat juga ya Amerika sendiri, tapi ya targetnya justru si Donald Trump, karena mungkin banyak orang yang nggak suka sama dia juga teman-teman. Oke. Ini mungkin sedikit berdampak, tapi pas benar-benar pada saat Donald Trump ditembak ini ada gunshot, memang Bitcoin turun juga. Ini kan jam sekitar 1:30 ya. Kalau kita lihat ini jam ya, mulai jam 1:30 juga di sini, jam 1, jam 2 ini market mulai turun nih. Ya sebenarnya ini bukan ya, biasanya ini lebih ke arah price action ya. Bukan gara-gara Donald Trump ketembak, karena seringnya juga pada saat hari Minggu itu akan kembali lagi istilahnya ya. Udah saya sempat mention juga bahwa price action pada saat weekend itu cukup scam juga, banyak manipulasi. Nah, tapi kenapa big week ya, yang seperti mungkin judul video ini katakan? Karena memang di nanti September 17 dan 18, which is itu di hari Selasa dan Rabu gitu ya. Tapi untuk kita sendiri, kalau teman-teman di Indonesia ya, itu yang akan lebih berfokus itu di mungkin akan lebih fokus itu di hari Kamis dini hari, itu jam 1 pagi ya, dimana akan ada FOMC Economic Projections, lalu juga interest rate decision. Nah, yang menarik menurut saya, kalau teman-teman membahas atau lihat update saya mengenai FOMC dalam mungkin beberapa bulan yang lalu gitu ya, biasanya tuh udah expected untuk yang interest rate-nya teman-teman. Jadi keputusan suku bunganya itu orang-orang udah tahu, oh akan diturunkan kah 0,25% atau akan netral, pause istilahnya, atau akan naik seperti itu. Tapi ya, untuk yang kali ini kita tahu bakal turun. Namun yang menariknya apa? Sampai saat ini secara current target rate-nya itu orang-orang justru malah cenderung ke
penurunan 50 basis point. 63%, 37%. Sebenarnya kalau menurut saya ini udah cukup menarik gitu, karena biasanya tuh udah yang satu udah 90%, ya mau yang ini atau yang ini. Nah, ini lebih 60-40 lah, istilahnya 60% dan 40% gitu. Dan ini masih bisa berubah terus, tapi ini something to watch juga gitu ya. Karena menurut saya sebenarnya expect-nya tuh 25 basis point ya. Yaitu di sini sekitar 37%. Cara bacanya ini teman-teman. Current target rate-nya kan 5,25 sampai 5,5% gitu ya. Jadi kalau dia turun 0,25% itu berarti di sini 500 sampai 525. Kalau turun 0,5% berarti 475 sampai 500 basis point. Jadi gitu, basis point itu ukurannya. Nah, jadi ini akan cukup menarik sekali gitu ya. Sebenarnya saya lebih hope untuk 20 basis point gitu. Karena kalau misalnya 50 basis point, artinya kan the Fed cut-nya agresif, teman-teman. Karena lebih besar, mungkin jadinya nggak soft landing gitu. Jadi benar-benar hard gitu. Karena mungkin ada sesuatu yang nggak beres. Ya kemungkinan di unemployment-nya. Kalau misalnya di 50 basis point. Jadi kalau misalnya kita mau lihat market mungkin mengalami kenaikan, berarti harusnya ekonomi itu lebih stabil. Dan menurut saya 20 basis point ini akan lebih favor kita secara long term. Walaupun 50 basis point ini mungkin reaksinya akan cukup positif gitu secara short term ya gitu, karena biasanya penurunan suku bunga itu akan berdampak positif ke aset-aset yang beresiko gitu. Jadi inilah untuk FOMC yang akan terjadi di 17 sampai 18 September soon gitu ya. Nanti keputusannya di hari Kamis jam 1 pagi WIB. Seperti itu teman-teman. Jadi don't miss out. Volatility akan coming juga di tengah-tengah minggu. Ya, next up. Nah, kita juga lihat dari sini secara trader 51,4% top trader di Binance ini udah lagi short Bitcoin ya. Udah lebih banyak orang yang mulai shorting Bitcoin, mungkin relatif agak sedikit mengalami penurunan juga. Tapi kita akan lihat secara teknikal lah teman-teman, karena kalau menurut saya ini lagi di key level juga. Jadi ada possible sebenarnya untuk Bitcoin untuk bounce dulu nih sebelum FOMC. Tapi nanti kita lihat secara skenario-nya nanti di teknikal ya. Lalu kita juga ada AAV, di mana AAV ini outperforming ya, bukan cuma other DeFi blue chips atau other DeFi coins, tapi basically outperforming kripto-kripto lain juga gitu. Bahkan ini kalau teman-teman lihat Maker, Uni sama LDO pun mengalami penurunan, AAV malah naik 70% di saat market down gitu. Karena ini kan kalau dia tanya nih, kenapa AAV bisa outperforming? Udah saya jawab sebenarnya di sini. 4 crypto to watch gitu ya, dimana mereka ada sedikit rebranding gitu ya, tetap AAV gitu ya, tapi secara overall rebranding, lalu dia ada beberapa proposal yang disetujui, dan itu sangat berdampak positif terhadap AAV juga. Lalu kita lihat juga ada Binance, ini cukup menarik menurut saya ya. Kenapa? Pertanyaan adalah kenapa Binance tiba-tiba boom, list 3 crypto ini, Baby Doge, Nero, sama Turbo gitu. Kita tahu ini adalah tiga-tiganya meme coin juga gitu ya. Jadi kenapa nih? Ada apa? Bahkan secara view-nya nih 1 juta views loh gitu ya. Tapi anyway, memang ya kalau teman-teman kita berpartner juga dengan Binance sih. Jadi kalau kalian mau pakai Binance, feel free. Nanti saya taruh aja linknya di deskripsi teman-teman, karena ya bisa trading ini juga nih, meme coin. Jadi Binance sebenarnya relatif lebih lengkap juga. Bahkan kalau misalnya dia listing meme coin kecil kayak gini ya oke juga sih. Nah, kita masuk ke acara besarnya gitu ya, main topiknya adalah nextnya tuh Bitcoin gimana nih gitu. Oke, kita lihat overview dulu dari liquidation heatmap, di mana liquidation heatmap sendiri kalau menurut saya ada potensi sebenarnya kita akan sentuh area level 55.000 lagi potensi gitu di area ini. Ini mungkin di week ini karena ini minggu yang besar, artinya volatility-nya tuh cukup besar teman-teman. Tapi kalau kita lihat saat ini liquidity tuh ada di level 2, ada di 2 level. Yang pertama di 57.300 ya di area ini, lalu ada di area 60.800. Ini udah mulai ke build nih, dan saya rasa di sini banyak orang udah mulai shorting di posisi Bitcoin saat ini. Nggak tahu kenapa juga alasannya ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara struktur short term ya,
ini sebenarnya kita masih hold ya. Ini masih hold. Ya saya sudah sempat gambarkan trendline ini. Ini masih hold gitu. Jadi ada potensi sebenarnya ya masih ada potensi untuk Bitcoin untuk naik dulu gitu. At least untuk naik dulu baru turun gitu. Jadi kalau misalnya satu skenario teman-teman, kalau kita gabungkan keduanya di sini, ini kan area 60.800 gitu. Jadi ini ada liquidation di mana area high ini yang harus diambil gitu, karena mungkin orang-orang taruh stop lossnya di area high sebelumnya atau di sini gitu. Jadi kalau misalnya mereka buka posisi short gitu ya, mungkin mereka akan kayak gini, buka posisi short, stop lossnya di sini, terus turunnya di sini gitu. Jadi kalau misalnya price action yang bergerak kayak gini, langsung naik ke atas ini 60.800 aja gitu ya, ini akan langsung hit liquidation gitu. Jadi ini kalau misalnya market ternyata bergeraknya seperti ini, naik terus baru turun, ini akan cukup trick a lot of people juga gitu, dan mungkin akan lebih banyak yang terkena likuidasi. Dan biasanya kalau kita membahas view seperti market maker atau kita seperti paus juga, yang ada kemungkinan hal itu bisa terjadi juga, teman-teman. Jadi ini adalah satu skenario yang saya lihat juga, which is berpotensi disupport juga, tapi kalau kenaikan ini menurut saya masih ada potensi untuk kita ambil liquidity bawah. Jadi mungkin naik gitu ya, lalu nanti pada saat FOMC turun, atau reaksinya lebih karena kita mempertahankan support area ini aja sih, karena ini masih belum break. Kecuali kita udah mulai break ya, kita udah mulai break di sini. Ini kan masih bertahan istilahnya kan teman-teman. Tapi kalau misalnya kita udah mulai melemah seperti ini, skenario yang tadi saya sudah bahas di mana mungkin naik ke atas dulu gitu ya untuk ambil liquidity di atas lalu ke bawah, ini akan lebih kecil kemungkinannya gitu. Karena apa? Karena kelihatan ini udah sedikit melemah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau move kayak gitu harusnya di hari Senin itu biasanya cukup menarik ya. Maksudnya ini pada saat video ini dibuat atau hari Selasa harus terjadi di awal minggu gitu untuk ambil liquidity. Terus possible mungkin testing ke sideways sedikit gitu ya, baru turun ke bawah. Ya ini ya skenario-nya kira-kira untuk market, biar teman-teman lihat ada gambarannya. Karena kalau kita support dengan mungkin dari open interest atau mungkin funding rate teman-teman, ini kita bisa lihat bahwa open interest juga mulai mengalami penurunan. Ya, open interest mulai mengalami penurunan karena orang-orang de-risking. Artinya mungkin tunggu FOMC selesai dulu baru mulai buka posisi lagi, posisi futures gitu ya. Saya sih belum lihat di sini ada real demand gitu. Jadi kalau memang benar-benar kenaikan ini terjadi, kemungkinan kenaikan ini memang lebih karena untuk manipulasi doang sih. Baru untuk ngambil ke bawah lagi gitu. Sebenarnya saat ini pun kalau kita lihat secara overall, secara funding rate pun juga lebih hijau. Jadi kalau menurut saya ini udah bagus gitu ya, istilahnya nggak terlalu heated untuk market sendiri, lebih udah ke arah netral juga gitu. Nah, kembali lagi ke poin sebelumnya juga, di sini saya bahas momen penentuan, karena pada saat misalnya market mengalami penurunan juga, teman-teman harus perhatikan dua level ini sih. Yang pertama area kisaran 57.000 dan juga mungkin area 54.000. Ini saya mau highlight gitu. Kalau personally saya pribadi, pada saat Bitcoin masukin ke mengenai dua area ini ya teman-teman, zona yang ini 57.000 dan 54.000, ini saya akan mulai tertarik lagi untuk beli gitu, karena di sini adalah area liquidationnya juga gitu. Dan saya melihat sebenarnya potensinya udah ada confidence building up juga ya. Kalau misalnya teman-teman lihat outlook sampai akhir tahun ini masih cukup menarik dan masih cukup positif, itu yang saya lihat gitu ya. Ini akan menjadi good buying opportunity. Seperti itu pada saat last scam move seperti ini gitu ya. Ini saya highlight ininya gitu. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini teman-teman. Jadi stay tune untuk more updates. Mungkin akan sedikit lambat karena memang saya lagi traveling juga gitu ya. Tapi akan tetap update juga teman-teman. Jangan lupa untuk share videonya ataupun join community. Dan sekali lagi thank you semua for watching. Thank you for your support and see you in the next video. Bye bye.